Oke sobat calon kursusnya, bagi teman-teman peserta seleksi CASN 2024 yang tidak lulus alias tidak kebagian formasi, tentunya saat ini sedang menantikan perubahan yang terjadi di akun SSCASN. Yang awalnya kita nggak lulus, ini kalau misalkan kita diusulkan formasinya yaitu oleh instansi ya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, maka nanti akan terdapat perubahan di akun kita, yaitu kita bisa melakukan pengisian DRH atau pemberkasan secara paperless ya. Dan pada video ini kita akan melakukan live check link pengisian DRH paruh waktu apakah sudah muncul ataukah belum, sekaligus nanti kita akan mencoba memberikan pembahasan seperti apa untuk tahapan pemberkasan di akun SSCASN secara paperless. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, tentunya teman-teman ketika tidak lulus seleksi di sini mendapatkan tampilan seperti ini ya, di seleksi kompetensi P3K. Maaf, hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi. Kalau misalkan saat ini kita cek untuk jam ini menunjukkan jam 22 lebih 55 menit ya, yaitu tanggal 27. Nah di sini nanti tinggal menghitung jam lagi. Ini nanti kita akan bisa untuk melakukan pengisian DRH, asalkan teman-teman ini diusulkan yaitu untuk menjadi P3K paruh waktu ya. Nah lantas nanti kapan nih untuk link pengisian DRH akan muncul? Ini adalah merupakan jadwal terbaru, yaitu jadwal tahapan pengadaan P3K paruh waktu merujuk pada surat Menpan RB ya, terkait tentang perpanjangan waktu pengusulan P3K paruh waktu. Nah di sini tentunya teman-teman kita sebagai peserta ini mengacunya itu pada poin yang keempat ya, yaitu pengisian DRH P3K paruh waktu. Nah untuk pengisian DRH P3K paruh waktu ini awalnya jadwalnya itu dimulai tanggal 23 Agustus 2025. Namun dikarenakan munculnya surat edaran terbaru, ini adalah diperpanjang ya, yaitu menjadi, ini kan menjadi, ini jadwal semula, ini jadwal menjadinya, ini adalah menjadi jadwal pengisian DRH paruh waktu itulah tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 15 September 2025 ya. Artinya kalau misalkan di sini kita sudah bisa melakukan pengisian DRH P3K paruh waktu tanggal 28. Kalau saat ini saya melihat pada jam saya, ini adalah menunjukkan yaitu di tanggal 27 jam 11 malam ya. Jadi kita tinggal tunggu saja dan lakukan cek ini secara berkala teman-teman ya. Nah ketika nanti sudah muncul link pengisian DRH itu kira-kira contohnya seperti apa dan tahapan-tahapan yang kita isi ini kira-kira seperti apa. Jadi contohnya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nanti sudah muncul link pengisian DRH NI P3K paruh waktu, ini sebagai contoh untuk P3K guru ya. Namun nanti untuk P3K teknis maupun juga kesehatan ini nggak jauh berbeda ya. Jadi di sini nanti akan muncul yaitu tampilan seperti ini. Entah nanti ucapan selamat Anda lulus P3K 24 ataukah nanti link pengisian DRH P3K paruh waktu nanti kita pantau secara bersama. Namun kalau misalkan kita melihat pada mekanismenya, ini adalah sepertinya nanti akan ada link warna merah seperti ini, yaitu pengisian DRH NI P3K. Nah kemudian kita akan klik di sini ya. Nah kita klik pengisian daftar riwayat hidup, kemudian kita akan diarahkan menuju ke tahapan pertama. Tahapan pertama ini adalah kita mengisi data perorangan. Jadi terdapat ada beberapa tab ya. Tab pertama adalah pengisian data perorangan, kemudian berikutnya riwayat pendidikan, kemudian kita mengisi riwayat pekerjaan, dan berikutnya nanti kita mengisi riwayat keluarga, kemudian nanti kita mengisi data organisasi dan juga dokumen ya. Nah ini. Nah selanjutnya di sini di bagian data perorangan tentunya di sini kita isikan data-data pribadi kita ya. Silakan lengkapi isian data perorangan dengan benar. Nah untuk tutorial lengkap terkait dengan pengisian DRH ini sudah saya sematkan pada kartu video ini ya, teman-teman nanti bisa cek, yaitu sebagai bahan referensi saja ya. Sepertinya nggak jauh berbeda nih dengan yang teman-teman peserta lulus seleksi. Kalaupun ada perbedaan itu kayaknya itu di bagian surat pernyataan ya teman-teman ya. Namun nanti teman-teman silakan mengacu pada instansi masing-masing. Nah di bagian data perorangan ketika nanti melakukan pengisian di sini dibaca dicermati dengan baik ya.
di bagian petunjuk pengisian data perorangan ini saya rasa sudah sangat jelas ya. Nah ini petunjuk pengisian data perorangan. Nah setelah kita pelajari, kita maknai, berikutnya nanti kita melakukan pengisian. Kita lakukan pengisian mulai dari atas. Ini akan ada data yang sudah include dari akun pendaftaran kita, misalkan nomor induk, kependudukan, kemudian nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Jadi sifatnya itu kita tinggal melengkapi saja teman ya. Nah ini oke, jadi nanti teman-teman di sini diperhatikan untuk di bagian view data ya, view data dicermati. Kemudian di sini kita mengisi alamat domisili mulai dari provinsi, kemudian kabupaten, kota, kecamatan, dan lain sebagainya. Nah ini kita tinggal pilih saja nih, kita masukkan datanya. Jadi pada saat melakukan pengisian di RH NIP3K P3K pada waktu ini adalah di sini kita isikan data sesuai dengan data kependudukan kita ya, akte, KTP, KK itu nanti kita siapkan teman ya. Nah ini kemudian kode pos, kemudian tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk rambut, kemudian bentuk muka, kemudian warna kulit dan sebagainya. Misalkan hobi ya, hobi kita isikan nih, hobinya apa. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan mengisi kode captcha, kita klik selanjutnya. Berikutnya nanti kita mengisi riwayat pendidikan ya. Untuk riwayat pendidikan kalau misalkan teman-teman di sini formasi guru, ini kayaknya nanti sudah akan include ya, atau mungkin teknis ya. Nah ini kita isikan yaitu riwayat pendidikan kita mulai dari riwayat pendidikan paling dasar itu adalah dari SD ya, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya sampai selesai tingkat pendidikan yang terakhir. Ini nanti kita tambahkan seperti ini. Nah ini kita isikan ya, misalkan mulai dari SMA gitu kan. Nah kemudian setelah SMA di sini kita tambahkan data untuk pendidikan yang SMP ini. Kemudian berikutnya setelah itu nanti kita masukkan data yang SD ini. Kalau misalkan teman-teman di sini ijazahnya ada S1 atau menggunakan S1, maka nanti kita include-kan, kita masukkan ya. Kemudian ini jadi tampilannya seperti ini di bagian riwayat pekerjaan ya. Kalau misalkan di riwayat organisasi kita punya, boleh kita isi. Kalau misalkan enggak ya sudah ya. Ini sampai dengan ijazah S1. Kemudian untuk kursus latihan dalam dan luar negeri, kalau misalkan teman-teman punya, dibuktikan dengan sertifikat ya biasanya, nanti kita bisa isikan teman ya. Nah ini kemudian kita mengisi riwayat pekerjaan. Untuk riwayat pekerjaan itu sepertinya nanti akan sudah ada template-nya dari akun pendaftaran kita. Jadi kita tinggal cek and review lagi gitu ya. Nah ini kemudian tanda jasa atau penghargaan kalau teman-teman punya bisa diisikan ya, termasuk juga untuk yang prestasi. Dan berikutnya kita mengisikan riwayat keluarga nih. Riwayat keluarga teman-teman siapkan yaitu data istri atau suami, data anak, orang tua kandung, saudara kandung, kemudian bapak dan ibu mertua. Nah ini ya, kita isikan seluruhnya. Jadi untuk melakukan pengisian ini sangat mudah ya, kita mengacu pada data-data pribadi kita teman ya. Nah ini kemudian setelah di bagian keluarga ini cukup banyak ya, untuk keluarga itu komponennya sampai di bapak atau ibu mertua ya. Kemudian setelah itu kita masukkan data organisasi, termasuk juga keterangan organisasi kalau misalkan kalian pernah ikut gitu ya. Kemudian keterangan lain-lain ini kita ambilkan dari data SKCK, surat keterangan sehat, surat bebas nafsa, dan lain sebagainya. Nah nanti kita masukkan mulai dari tanggal perolehan, pejabat penandatangan, ini ya kita mengacu pada suratnya ini. Nah kemudian setelah itu nanti teman-teman unduh yaitu cetak DRH ya, perorangan dan riwayat. Nanti kita upload di sini. Ini untuk contoh berkas-berkas yang nantinya diupload. Nah setelah selesai nanti kita akhiri proses pengisian DRH ya. Ini kita bisa lihat lagi berkasnya. Nah kira-kira seperti itu. Nanti kalau sudah selesai pengisian DRH, tampilannya adalah seperti ini ya. Terima kasih telah melakukan pengisian DRH. Nah kira-kira demikian teman-teman ya. Silahkan dipantau secara berkala di akun masing-masing ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.